Oke, coba bayangin ini. Ada sebuah tikungan tajam, terus ada manuver yang bahaya banget, dan amarah pun meledak. Di sini, kita bakal kupas tuntas gimana sebuah insiden di jalan raya yang tadinya cuma pelanggaran lalu lintas biasa, malah jadi kasus kekerasan yang serius. Dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita pelajari dari eskalasi yang secepat kilat ini? Nah, kalau ada satu kalimat yang bisa ngerangkum semua kejadian ini, ya ini dia. Sudah salah, malah dia yang galak. Kalimat ini tuh bener-bener kena banget ke inti masalahnya kan. Arogansi itulah yang jadi biang kerok dari semuanya. Oke, jadi pertanyaannya, gimana ceritanya arogansi ini bisa muncul? Semuanya itu berawal dari satu aksi nekat, ya, satu aja, dari seorang sopir truk di Malang. Dan untungnya, momen ini terekam jelas di CCTV. Ini benar-benar kayak resep bencana instan, cuma butuh 3 langkah. Pertama, si supir nekat banget nyalip pas di tikungan tajam. Kedua, dia sampai masuk sepenuhnya ke jalur lawan. Dan yang paling fatal nih, yang ketiga, manuvernya itu nyaris banget bikin celaka beberapa pengendara motor sekaligus. Nah, di antara para pemotor yang hampir celaka itu, ada satu orang namanya Ari. Dia ngerasa, wah ini nggak bisa dibiarin nih. Jadi dia mutusin buat nyamperin dan negur si sopir truk. Niatnya sih baik ya, minta pertanggungjawaban, tapi sayangnya justru inilah yang jadi pemicu babak balu yang jauh lebih gelap. Dan disinilah semuanya jadi kacau. Teguran dari Ari tadi ternyata nggak diterima baik. Adu mulut sebentar, langsung berubah jadi adu jotos. Dan nggak berhenti di situ, ujung-ujungnya malah jadi serangan pakai senjata. Jadi di sini kita punya 2 tokoh utama. Di satu sisi ada Ari, si pengendara motor yang jadi korban. Dan di sisi lain ada Suntoro, sopir truk yang jadi pelakunya. 2 orang yang tadinya nggak saling kenal, pertemuannya di jalan malah berakhir dengan kekerasan. Awalnya ya, ini cuma perkelahian biasa, adu jotos aja. Dan menurut laporan nih, ternyata Ari, si pemotor, justru yang lebih unggul dalam perkelahian itu. Tapi, ternyata kemenangannya ini malah memicu sesuatu yang jauh lebih buruk. Kayaknya sih karena egonya terluka dan gak terima kalah, si Suntoro ini ngambil keputusan yang fatal banget. Dia balik ke truknya, tapi bukan buat kabur, dia malah ngambil sesuatu dari sana, sebuah senjata. Nah ini dia titik baliknya, di mana perkelahian biasa langsung berubah jadi tindak kriminal serius. Dan bener aja, Suntoro langsung memukulkan kunci roda itu ke kepala Ari. Detik itu juga, urusannya bukan lagi soal siapa yang salah di jalan. Ini udah jadi kasus penganiayaan berat, dan tentu saja dengan konsekuensi hukum yang sangat-sangat serius. Setelah nyerang Ari, Suntoro ini nggak tanggung jawab, dia langsung tancap gas kabur. Nah, dari sinilah perburuan dimulai. Polisi langsung bergerak cepat buat melacak pelaku yang mencoba melarikan diri ini. Dan hebatnya, polisi nggak butuh waktu lama buat bertindak, jadi laporannya masuk tanggal 8 Februari. Di hari yang sama dan keesokan harinya mereka langsung kumpulin semua bukti, termasuk rekaman CCTV. Dan hasilnya cuma dalam 2 hari, tanggal 10 Februari, Suntoro berhasil dilacak dan akhirnya ditangkap di sebuah penginapan. Cepet banget kerjanya. Nah, pas ditangkap itu, polisi juga langsung mengamankan barang bukti yang krusial banget. Ada kunci roda yang dijadiin senjata, terus ada pakaian yang dipakai Suntoro pas kejadian, dan ya tentu aja pelakunya sendiri, si Suntoro. Dengan 3 barang bukti ini, kasusnya jadi kuat banget. Oke, Suntoro udah ketangkap. Sekarang, kita bahas soal konsekuensinya. Kira-kira apa sih harga yang harus dia bayar buat amarah sesaatnya di jalan raya itu? Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan lagi soal surat tilang atau denda pelanggaran lalu lintas. Karena dia pakai senjata dan melukai orang, Suntoro dijerat dengan pasal 351 KUHP, itu pasal tentang penganiayaan. Ini udah masuk ranah pidana yang ancamannya jelas jauh lebih berat. Seberapa berat? Dengerin baik-baik. Atas tindakannya itu, Suntoro terancam hukuman maksimal 2 tahun dan 6 bulan penjara. Coba bayangin. Semua ini cuma gara-gara satu manuver ugal-ugalan di jalan. Dan kasus ini, ya jadi pengingat yang penting banget buat kita semua. Ini bukan cuma cerita tentang 2 orang berantem di jalan, bukan. Ini tuh cerminan dari masalah yang jauh lebih besar. Arogansi di jalan raya, yang bisa membahayakan nyawa siapapun, termasuk kita. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang kayaknya masih menggantung nih. Oke, kasus penganiayaannya jelas, hukumannya ada. Tapi, gimana dengan pelanggaran lalu lintasnya?
Aksi ugal-ugalan yang jadi pemicu semua masalah ini, apakah bakal ada sanksi terpisah buat itu? Ini jadi pengingat ya bahwa setiap aksi kita di jalan raya itu pasti ada konsekuensinya. Dan terkadang konsekuensinya jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan.